Menawi kita ajeng-ajeng sapangatipun benjang wonten di akhir kiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, sedherekipun kawula matur ingkang kathah langkung kula badhe laporan masalah keuangan nggih Bu nggih. Dan pengetahuan, karena tujuan saya di sini penyadaran tentang betapa pentingnya kita tambah juga mau. Jadi saya membawa misi 3, sehat fisik, sehat pikiran, dan sehat kantong. Nah, jarang-jarang kan dokter yang ngingetin kantong pasien ya, biasanya bikin kantong pasien sakit. Bahaya kesehatan ya Bu ya. Banyak yang sakit, hari ini banyak yang sakit ya. Tetangga dengar-dengar ada yang kena diabetes. Kemarin bude saya kunjungi, ternyata lagi sakit diabetes. Kemudian teman saya yang bidan kemarin kena kandungan, diangkat rahimnya, semua order deal yang ada di organ reproduksi, jebule kankernya itu ada dari usus. Nah, tidak bisa dioperasi karena kalau diangkat akan bisa resikonya meninggal di atas meja operasi. Akhirnya ditutup lagi dalam kondisi masih ada benjolan dan organ kewanitaan, rahim dan lain-lain sudah diangkat semuanya. Padahal sehat, nah, tidak ada masalah. Nah, karena memang sistem pengobatan kita dipilah-pilah ya. Jadi kalau ke kandungan maka yang diangkat hanya organ kandungan. Kalau ada yang bermasalah di usus nanti rujukannya diulang lagi dari nol, dirujuk baru dilakukan terapi dan sebagainya. Nah, makanya dari itu jangan sampai kita sakit, karena sakit meskipun gratis ya, BPJS gratis ya sih? Bayar ya. Nah, bayar tapi agak dipersulit ya. Kadang-kadang belum sembuh suruh pulang ya. Nah, makanya meskipun kita punya jaminan kesehatan, berobatnya juga relatif lebih terjangkau, tapi usahakan jangan sampai sakit. Ke rumah sakit hanya untuk 2 hal, kalau kita kecelakaan atau untuk melahirkan. Selain itu kita harus bisa jaga kesehatan supaya sesedikit mungkin kita tidak meminum obat. Karena saya sendiri dokter tapi paling susah untuk suruh minum obat. Kenapa? Saya tahu obat itu kebanyakan hanya menekan yang tinggi-tinggi dan meredakan nyeri, menekan kolesterol, menekan asam urat, menekan gula, menekan tensi. Gejala itu kan biasanya di dalam badan kita ya. Mungkin pencernaannya kotor, mungkin pembuluh darahnya banyak sumber. Nomor 1, pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu apa? Apa yang dihindari dan apa yang dimakan lebih banyak supaya kita sehat. Nah, kadang-kadang ibu-ibu juga tidak merasa kalau itu sesuatu yang berbahaya. Contohnya, masih senang megang kalau pagi? Masih ya? Ya, padahal kalau ingin sehat, rumusnya nomor 1, jauhi gula pasir ya. Karena gula yang lain, misalnya gula aren, gula jawa yang penting lah. Tetapi yo sekarang sudah punya obatnya ya. Jadi usahakan ya tidak terlalu banyak. Sejak tahun 50 disurvei ternyata angka penyakit stroke, jantung itu meningkat drastis. Harus menghindari gula. Orang darah tinggi juga kalau gulanya di stop bisa turun loh gulanya. Orang kolesterol gulanya juga perlu di sakit ya, dibandingkan bayi-bayi yang tidak minum susu ASI yang
punya ibu yang sering lahir terus langsung masuk ICU, kan pisah sama ibunya. Makanya ringkih ya badannya. Nah, ini berarti kalau mau sehat lagi nyusu ibu lagi ya. Iya. Bapaknya ya? Aduh, masih ada airnya apa enggak? Sudah kopek ya? Nah, ternyata apa yang ada di dalam kolostrum ibu itu juga ada di dalam makhluk hidup lain. Di dalam susu awal sapi ada transfer factornya. Di dalam susu awal kambing ada juga molekul yang bisa mendidik imun. Nah, itu kabar baik ya. Nah, itu sudah ada yang bisa mengekstrak dan memasukkan ke dalam kapsul. Jika kita memberikan TF, alergi, terus autoimun, itu juga sangat terbantu. Bahkan yang sedang menjalani cuci darah, gagal ginjal,